Shalom bagi kita semua. Ya, kita sangat bersyukur di minggu-minggu ini atau di bulan-bulan ini kita boleh merayakan Natal. Walaupun Natal yang kita rayakan tidak semeriah tahun-tahun lalu, tidak seramai tahun lalu, karena kita harus mengikuti protokol pemerintahan. Mungkin Bapak Ibu tidak bisa hadir dan harus merayakannya melalui live streaming. Tapi ingatlah, itu tidak mengurangi sukacita kita, kebahagiaan kita untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Tapi kelahiran Tuhan Yesus itu ada di hati kita. Itulah yang membuat kita merasakan sukacita Natal. Dan hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan ini. Kami boleh diizinkan lagi untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kuduskan kami, perkenankan kami. Biarlah pemberitaan ini kami benar-benar diingatkan lagi. Melalui pemberitaan ini kami diteguhkan, kami dikuatkan lagi. Dan hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, berkati hamba, urapi hamba. Biar perkataan demi perkataan yang disampaikan adalah kehendak Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Mazmur 24, Mazmur 24 ayat 1 sampai dengan 10. Demikianlah firman Tuhan. Kedatangan Raja Kemuliaan dalam bait Allah. Mazmur Daud. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan, dan yang menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menyenangkan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu, dan terangkatlah, hai kamu pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia? Itu Raja Kemuliaan, Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Ya, berbahagialah kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan yang paling bahagia ialah melakukan kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupannya sehari-hari. Kalau para penafsir mengaitkan ayat ini, Mazmur 24 ini, dengan pemindahan tabut Allah dari Obed Edom ke ibu kota Yerusalem. Kalau teman-teman boleh nanti baca di rumah, 2 Samuel 1 ayat 6 dan 1 Tawarik 15 dan 16, dikatakan di situ bagaimana Raja Daud memindahkan bait tabut Allah ke Yerusalem. Dan bagi orang Israel, tabut Allah merupakan hal yang sangat penting bagi mereka. Karena tabut Allah itu melambangkan kehadiran Allah, tata Allah, bahkan penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya. Itulah latar belakang teks ini. Dan hari ini kita akan membahas tema kedatangan Raja Kemuliaan. Bagaimana perasaan teman-teman, Bapak Ibu, kalau orang nomor 1 atau Presiden Jokowi mengatakan saya akan hadir di rumah kalian atau di daerah kompleks kalian? Pasti ada rasa bangga, ada rasa sukacita,
Kita akan sibuk membersihkan kompleks kita, membersihkan rumah kita, bahkan mungkin ada yang mempersiapkan masak. Mana tahu dia mau makan atau lain-lain. Pasti ada rasa sukacita. Itu baru presiden. Bagaimana kalau Raja Kemuliaan itu hadir di tengah-tengah kehidupan kita? Yesus Kristus yang dulu 2000 tahun lalu datang dalam bentuk rupa manusia, datang di tengah-tengah kita kembali, pasti kita akan merasakan sukacita. Dan siapakah Raja Kemuliaan itu? Kalau kita baca dari teks ini, siapakah Raja Kemuliaan itu? Di ayat yang pertama dikatakan, Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang ada di dalamnya. Dialah Yesus Kristus, Allah yang mengontrol segala sesuatunya. Bumi adalah tumpuan kakinya, dan kita ini adalah milik Dia. Bahkan kalau kita baca di dalam Yesaya 9 ayat 5, demikianlah firman Tuhan. Yesaya 9 ayat katakan, ayat 5, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Siapakah Raja itu, kemuliaan itu? Yesus Kristus yang berdaulat. Dia mengontrol segala sesuatunya. Pemerintahan ada di bahunya. Segala kuasa tunduk atas nama Yesus. Kalau kita baca kisah perjalanan Tuhan Yesus bersama dengan para murid-muridnya, ketika mereka berlayar, Tuhan Yesus pada waktu itu tidur. Murid-muridnya berusaha untuk menyelamatkan diri. Ketika murid-muridnya membangunkan Yesus, angin topan yang menerpa itu, Yesus katakan, berhenti dan tenanglah. Maka angin topan yang begitu dahsyat tenang. Lazarus yang sudah mati beberapa hari, ilmu kedokteran sehebat-hebat apapun manusia tidak akan bisa membangkitkan manusia pada waktu itu. Tapi Yesus dengan satu kata, Lazarus, bangkitlah. Kepada orang mati juga, bangunlah. Cuman satu kata bangun dan bangkit, maka bangkit orang tersebut. Waktu ada orang kerasukan, anak-anak atau orang tua sedang mengalami kerasukan, Yesus hadir. Iblis pun tunduk roh jahat. Betapa bangganya kita memiliki Allah di dalam Yesus Kristus, Allah yang berkuasa atas segala sesuatunya. Oleh sebab itulah kita sebagai manusia, sebagai ciptaannya, tidak perlu kita takut menghadapi masalah hidup ini. Segala sesuatu dalam kontrol Tuhan. Kalau kita lihat beberapa minggu yang lalu, gempa Gunung Semeru meletus, bahkan di NTT juga meletus, bahkan di Sibolangit longsor, di Medan daerah Sunggal dan sekitarnya banjir. Tapi kalau tidak seizin Tuhan, maka itu tidak akan terjadi. Kita orang percaya, enggak perlu takut. Kalau kita mati pun mati dalam kontrol Tuhan.
Kalau Tuhan tidak izinkan engkau mati hari itu, maka engkau juga tidak akan mati. Karena segala sesuatu ada dalam kontrol Tuhan. Dia Allah yang berkuasa. Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan oleh Yesus. Semua bisa diselesaikan oleh Dia. Masalah yang kau hadapi hari ini adalah masalah yang sangat kecil di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu kita harus mengakui Dia, kedaulatan Dia, mengakui Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa. Betapa bangganya kita, betapa kita bahagianya. Yesus yang lahir 2000 tahun yang lalu, lahir dalam kandungan Maria, merasakan sakit waktu dia lahir, pernah nangis, pernah merasakan pergumulan, dicobai, pernah, tapi dia selesaikan semua. Tidak ada perkara yang terlalu besar. Oleh sebab itu ketika engkau dan saya punya masalah, bawa di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan menyelesaikan. Karena Dia adalah Allah yang berdaulat, Allah yang perkasa. Dia adalah Allah yang ajaib. Dia adalah penolong kita. Oleh sebab itu tak perlu kita sungkan untuk datang ke hadapan Tuhan Yesus. Siapakah Raja itu, kemuliaan itu? Dia Allah yang berdaulat. Yang kedua, siapa Raja kemuliaan itu? Dia Allah yang kudus. Yesus lahir dari Maria, mengambil rupa manusia sama seperti kita. Yang membedakan, Dia tidak sama sekali berbuat dosa. Kita lahir dalam natur keberdosaan, tapi Yesus Kristus lahir tetap Dia kudus. Untuk kita menghadap Tuhan, kita harus kudus. Kalau bagi orang Israel pada waktu itu, ketika mereka datang ke Yerusalem, ke bait Allah, mereka harus mempersembahkan domba yang tidak bercacat. Luka sedikit pun tak diterima. Harus domba yang benar-benar tidak bercacat, tidak ada rusak sama sekali. Melalui darah anak domba itu, maka dia memperoleh pengampunan, penebusan dosa. Tapi kita bersyukur, Dia Yesus Kristus datang dalam wujud manusia. Dia mati di kayu salib, tersalib. Satu kali keselamatan Dia berikan. Sampai hari ini kita merasakan keselamatan itu. Kita tidak repot-repot lagi membawa domba ke gereja. Tidak perlu lagi. Karena Yesus yang kudus itu yang telah menggantikan engkau dan saya. Betapa kita bersyukurnya. Sehingga apa? Tadinya jarak kita dengan Bapa di sorga yang begitu jauh, tapi Yesus Kristus yang kudus ini yang menggantikan dosa engkau dan saya, maka kita memiliki kedekatan sehingga kita layak memanggil Bapa. Begitu memiliki kedekatan lagi. Hubungan kita dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Karena Yesuslah yang menguduskan hidup engkau dan saya. Maka hubungan kita dengan Bapa di sorga dipulihkan. Dia adalah Allah yang kudus. Siapakah Raja kemuliaan itu? Dia Allah yang berdaulat. Siapakah Raja kemuliaan itu? Dia adalah Allah yang kudus. Siapakah Raja kemuliaan itu? Dia adalah sumber berkat. Kalau kita baca di ayat 5a.
Dia datang bukan hanya memberkati engkau secara jasmani, tapi Ia akan memberkati engkau memiliki pengenalan akan Dia, supaya engkau dan saya bertumbuh memiliki iman di dalam Yesus Kristus. Dan orang yang selalu dekat dengan Tuhan Yesus, kemanapun langkah engkau letakkan, maka Tuhan akan memberkati engkau. Firman Tuhan dengan jelas. Kalau Bapak Ibu teman-teman baca dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6, dengan jelas dikatakan, orang yang merenungkan Taurat firman dan siang dan malam, hidupnya akan berhasil. Orang yang hidupnya dekat dengan Tuhan, kemanapun engkau berada, hidupmu akan berhasil. Karena Yesus adalah sumber berkat. Oleh sebab itulah jangan cari berkat dalam dirimu. Carilah sumber berkat itu. Siapakah sumber berkat itu? Yesus Kristus. Jadi dalam hidup ini kita harus memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Ketika engkau bangun pagi, baca Alkitab, hidup dalam persekutuan. Ketika malam hari, renungkanlah firman Tuhan. Kalau engkau tidak dekat dengan sumber berkat, bagaimana kita bisa memperoleh berkat? Oleh sebab itulah kita harus datang kepada sumber berkat itu. Siapa sumber berkat itu? Yesus Kristus. Siapakah Raja kemuliaan itu? Firman Tuhan katakan, Dia Allah yang menyelamatkan kita. Dikatakan di ayat yang ke-5b, dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Di dalam hidup ini kita butuh namanya keselamatan. Keselamatan itu hanya datang dari Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada manusia atau sahabat atau saudara yang mau mati untuk engkau yang bersalah. Enggak ada. Tapi Yesus Kristus mau menggantikan engkau dan saya. Dia mau disalibkan, menebus dosamu, menebus dosa saya. Dan keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus adalah sempurna. Tidak ada agama yang memberi jaminan keselamatan. Tidak ada nabi di dunia ini yang memberikan keselamatan yang abadi. Tapi keselamatan yang abadi, keselamatan yang kekal, itu datang dari Yesus Kristus. Siapakah Raja kemuliaan itu? Yesus Kristus yang menyelamatkan hidupmu. Bukan saja keselamatan secara fisik, tapi keselamatan kekal. Setiap orang pasti akan mati dalam hidup ini. Tapi sesudah mati, kemanakah jiwanya? Kemanakah rohnya? Tapi Yesus yang percaya kepada Dia menjamin engkau dan saya masuk dalam hadirat Tuhan. Masuk di dalam perjamuannya yang kudus. Itulah firman Tuhan katakan, Dia Allah yang menyelamatkan kita. Siapakah firman Tuhan Raja kemuliaan itu? Di ayat 8b, ayat 8, siapakah raja itu? Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Peperangan, pasti orang yang berperang ingin memperoleh kemenangan.
Ini juga yang mengajarkan kita bahwa Allah memberikan kemenangan. Yesus pernah mengalami penderitaan? Pernah. Yesus pernah dihaniaya? Pernah. Yesus pernah dicobai? Pernah. Tapi Yesus tidak kalah dengan pencobaan, dengan penderitaan. Tapi dia memberikan kemenangan. Yesus menang atas penderitaan, Yesus menang atas pencobaan yang dia hadapi. Ini juga yang mengajarkan bagi kita semua. Ketika engkau dicobai, ketika engkau dekat dengan dia, maka engkau akan diberikan kemenangan. Oleh sebab itu, dalam hidup ini tidak perlu kita takut, tidak perlu kita khawatir. Ketika engkau dicobai, ketika engkau mengalami penderitaan, pergumulan dalam hidup ini, pasti Tuhan memberikan jalan keluar, memberikan kemenangan, memberikan pengharapan, memberikan penghiburan bagi engkau. Karena Yesus pun pernah mengalami hal demikian. Dia juga menjamin hidupmu untuk memiliki kemenangan. Pertanyaannya bagi kita, bagaimanakah sikap kita menyambut Raja kemuliaan itu? Menyambut Raja kemuliaan itu bukan hanya dengan secara jasmani, tapi hubungan yang rohani. Banyak orang dalam hidupnya secara kulit rajin datang ibadah, rajin datang gereja, tapi tidak sebenar-benarnya dekat dengan Tuhan. Tapi di sini kita diingatkan bagaimana sikap kita sebagai anak-anak Tuhan menyambut Raja kemuliaan itu. Di ayat 4 dikatakan, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Sikap kita harus hidup selalu di dalam kebenaran. Hidup di dalam kebenaran ini mengajarkan kita untuk hidup di dalam kesucian. Hidup di dalam kebenaran ini mengajarkan kita untuk hidup dalam firman Tuhan. Melakukan segala sesuatunya sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang menjadi dasarmu, yang menjadi patokanmu. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk hidup di dalam kesucian. Kita menyambut Dia dengan hati, dengan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Hidup kita harus selalu hidup di dalam kesucian. Engkau dan saya sudah ditebus, sudah diselamatkan dari kebinasaan. Oleh sebab itu engkau harus mempertahankan hidupmu di dalam kesucian. Kesucian bukanlah suatu paksaan, kesucian bukanlah pilihan, tapi hidup di dalam kesucian dan kekudusan adalah suatu keharusan bagi orang-orang percaya. Saya berulang kali mengingatkan kita semua. Bahkan Ibrani di dalam Ibrani katakan, kejarlah kekudusan, tanpa kekudusan tidak seorang pun bisa melihat Allah. Betapa pentingnya untuk kita selalu hidup di dalam kekudusan. Kekudusan bukan tawar-menawar, tapi keharusan bagi kita semua. Kekudusan adalah harga mati. Ketika Dia datang kedua kalinya, kita boleh bersama-sama terangkat dan memerintah bersama dengan Dia. Tapi orang yang tidak hidup di dalam kekudusan, di mana tempatnya? Di dalam lembah kekelaman, lembah kebinasaan. Tapi orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan, di mana tempatnya? Hidup di dalam sorga. Dan kita hidup di dalam perjamuan dengan Yesus Kristus. Selanjutnya, bagaimanakah sikap kita menyambut kedatangan Raja Mulia? Memiliki motivasi yang benar.
motivasi yang murni. Maka dikatakan hati dan murni hatinya. Apa tujuan hidupmu untuk datang ke Tuhan? Apa tujuanmu menjadi orang Kristen? Apakah tujuanmu untuk menjadi orang Kristen hanya untuk diberkati secara fisik, supaya jabatanmu naik, supaya engkau pintar di sekolah, supaya engkau mendapatkan keturunan yang baik? Kalau itu motivasimu, berarti hidupmu sudah tidak benar. Tapi milikilah motivasi yang benar. Motivasi saya mengikut Tuhan karena Tuhan telah menyelamatkan hidupku, dan aku harus memuliakan Dia. Itulah motivasi hidup kita. Kita menjadi orang percaya karena kita telah diselamatkan. Oleh sebab itu kita harus memuliakan Dia. Supaya melalui kehidupan kita, orang lain juga memuliakan Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Selanjutnya, bagaimana motivasi kita? Bagaimana sikap kita menyambut kedatangan Raja Mulia itu? Hidup di dalam kesetiaan, menantikan hadirat Tuhan. Di ayat 7, 8, 10 dikatakan, terangkatlah kepalamu, hai pintu-pintu. Pemazmur mengajak kita untuk memberikan suatu penghormatan kepada Allah, akan kemuliaan di dalam doa kita. Ini mengajarkan kita untuk kita selalu rindu hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan, untuk setia selalu. Jangan ganti imanmu dengan jabatan. Jangan ganti imanmu dengan pasanganmu. Kau yang sudah percaya pada Yesus, pacarmu belum mengenal Tuhan dan belum percaya, engkau masuk dan ikut kepada dia, maka engkau pun hidup dalam kebinasaan. Jangan tukar. Tetaplah setia kepada Tuhan sampai kedatangan Dia kedua kalinya. Kita didapatkan setia. Pasangan menuntut kita untuk hidup dalam kesetiaan. Yesus pun menuntut kita untuk selalu setia di dalam hidup ini. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh diizinkan lagi menerima berkat firman-Mu. Kami diteguhkan lagi. Kami diingatkan lagi bahwa Raja kemuliaan itu adalah Engkau sendiri, Tuhan Yesus. Engkau berdaulat. Engkau Allah yang kudus. Engkau Allah sumber berkat. Engkau Allah yang menyelamatkan hidup kami. Dan ajar kami Tuhan untuk kami selalu hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Ajar kami untuk memiliki hati yang murni, selalu dekat dengan Tuhan. Ajar kami untuk kami setia dalam hidup kami untuk mengikuti Engkau Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tetapi firman Tuhan tak akan pernah henti-hentinya berbicara bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.